Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Nurhayati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Prodi Manajemen dengan NIM 2892250067. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UAS saya dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. San Haji SAG MM. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, ma'rifatul insan. Kita, manusia, adalah makhluk yang unik. Pernah kita merenungi mengapa kita unik? Apa sajakah keunikan manusia yang membuatnya berbeda dari makhluk Allah yang lainnya? Keunikan pertama manusia adalah makhluk Allah yang dimuliakan atau mukarram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Allah ciptakan." Surat Al-Isra ayat 70. Salah satu hal yang mengindikasikan dimuliakannya manusia adalah peniupan ruh pada diri manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruhnya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Surat Al-Sajdah ayat 9. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana ruh ditiupkan pada setiap janin manusia. Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi segumpal darah, selama itu pula lalu menjadi segumpal daging, selama itu pula kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 hal yang telah ditentukan, yaitu rezeki, ajal, amal, dan bahagia atau sengsaranya. Alam ruh adalah kehidupan pertama yang dilalui oleh setiap manusia. Kemudian pada hari ke-120 dari pertumbuhan sebuah janin, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, ruh ditiupkan pada jasad manusia. Inilah alam rahim, sampai dengan jabang bayi keluar dan rahim ibunya. Begitu terlahir, manusia memasuki alam baru yang disebut sebagai alam dunia. Kemudian manusia akan dimatikan, jasadnya hancur dan ruhnya berpindah ke alam barzah. Pada hari kebangkitan, ruh setiap manusia akan dikembalikan ke dalam jasadnya masing-masing untuk kemudian menghadapi pengadilan Allah dan menerima pembalasan yang sempurna atas semua yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Indikasi lain dimuliakannya manusia adalah diberikannya manusia oleh Allah sebagai potensi seperti akal pikiran, kelebihan berbahasa, dan keindahan fisik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Surat At-Tin ayat 4.
Di samping itu, manusia juga dimuliakan dengan ditundukkannya alam semesta untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia." Surat Al-Hajj ayat 65. Dengan demikian Allah menciptakan gunung-gunung, lautan, sungai, bintang-bintang, tumbuhan-tumbuhan, dan sebagainya hanyalah untuk kepentingan manusia. Karena Allah telah menundukkan semua itu untuk manusia, maka manusia pun dengan akal pikirannya bisa mengelola dan memanfaatkan semua itu untuk kelangsungan dan kesejahteraan hidupnya. Allah benar-benar maha pengasih dan maha pemurah kepada manusia. Lalu apakah manusia tidak akan mensyukurinya? Keunikan yang kedua yaitu manusia adalah makhluk Allah yang mendapat tanggung jawab besar atau mukallaf. Dahulu Allah telah menawarkan amanah kepada langit dan gunung-gunung, tetapi semuanya menolak dan hanya manusia yang menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." Surat Al-Ahzab ayat 72. Hanya saja tidak semua manusia bisa menunaikan amanahnya dengan baik. Sebagian manusia justru sebaiknya berlaku khianat. Adapun amanah manusia pada dasarnya ada dua. Amanah pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Surat Az-Zariyat ayat 56. Sedangkan amanah manusia yang kedua adalah menjadi khalifah di atas muka bumi, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yaitu manusia." Keunikan manusia yang ketiga yaitu manusia adalah makhluk Allah yang diberi pilihan mukhayyar. Allah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk beriman, taat, dan bersyukur atas sebaliknya kufur, ingkar, atau tidak bersyukur. Hanya saja dengan kebebasan memilih ini manusia harus siap menanggung konsekuensinya, yaitu adanya balasan atas pilihannya. Jika ia memilih untuk berbuat baik, maka ia pun akan mendapatkan pahala, balasan kebaikan, dan surga sebaliknya. Jika ia memilih untuk berbuat buruk, maka ia pun akan mendapat dosa, balasan keburukan, dan neraka. Di samping beberapa keunikan di atas, kita juga harus menyadari bahwa hakikat manusia diciptakan dan dimatikan adalah untuk diuji selama di dunia ini. Manusia akan diuji siapakah yang paling baik amal perbuatannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Surat Al-Mulk ayat 1-2. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Surat Al-Kahfi ayat 7. Yang kedua yaitu ma'rifatullah. Ma'rifatullah merupakan puncak kesadaran yang menentukan perjalanan hidup seorang hamba menuju Tuhannya. Dengan ma'rifatullah, seorang hamba dapat mengetahui tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Ma'rifatullah adalah atas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala akan merasakan hidupnya lapang, tenang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Puncak ilmu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seorang dikatakan sukses dalam belajar atau menuntut ilmu apabila diantaranya semakin mengenal dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekolah tinggi, segudang gelar prestisius, harta melimpah, dan jabatan yang tinggi seharusnya dijadikan oleh seorang hamba sebagai sarana yang membuatnya semakin dekat, semakin kenal, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah adalah nikmat yang sangat besar. Mengenal Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan akhlak mulia. Betapa tidak, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala kita akan merasa ditatap, didengar, dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga langkah dan gerak kita terarah pada jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan hidup yang sebenarnya. Dengan ma'rifatullah hidup menjadi tenang, terarah, ringan, dan bahagia. Namun sebaliknya, jika jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan terasa berat sampai sengsara, tenggelam dalam lumpur dosa, dan terus-menerus hidup dalam rentang waktu dan ruang kehinaan. Allah berfirman dalam surat At-Taha ayat 20 sampai dengan 24, artinya sebagai berikut. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surat At-Taha ayat 20 sampai 124. Yang ketiga yaitu ma'rifatul rasul. Manusia sangat membutuhkan adanya seorang rasul, karena secara fitnah manusia selalu ingin tahu keberadaan sang pencipta, selalu menginginkan untuk dapat mengabdi secara benar kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menginginkan kehidupan yang teratur. Untuk bisa mengetahui secara benar tentang keberadaan Allah, bagaimana cara melakukan pengabdiannya kepadanya, dan bagaimana bisa memahami aturan main hidup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang akan menjadikan kehidupan manusia menjadi teratur. Semuanya itu hanya bisa diperoleh melalui penjelasan atau petunjuk dari seorang rasul. Maka keberadaan seorang rasul menjadi sangat dibutuhkan oleh manusia.
Ma'rifatul Rasul ini membincangkan bagaimana mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Yang penting dari paket ini adalah kita mengetahui, memahami, dan dapat mengamalkan sunnah Nabi dan menjalankan ibadah dengan baik. Mengenal Rasul tidak saja dalam bentuk fisikal atau penampilannya, tetapi segala aspek syar'i berupa sunnah yang didedahkan Nabi kepada kita, sama ada tingkah laku, perkataan, atau sikap. Pengenalan kepada Rasul dapat dilihat melalui syirah Nabi yang menggambarkan kehidupan Nabi serta latar belakangnya seperti nasab. Kemudian melalui sunnah dan dakwah, Nabi pun dapat memberikan penjelasan siapa Nabi sebenarnya. Dengan mengenal Rasul diharapkan kita dapat mencintai Rasul dan mengikutinya. Perkara ini sebagai cara bagaimana kita taat dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengenal Rasul tidak saja segi jasad, nasab, dan latar belakangnya, tetapi bagaimana beliau beribadah dan beramal soleh. Setengah masyarakat mengetahui dan mengamalkan sunnah Nabi dari segi ibadah saja. Bahkan dari segi penampilan saja sangat jarang Muslim yang mengambil contoh kehidupan Nabi secara keseluruhannya. Sebagai contoh, misalnya peranan Nabi dari segi politik, pemimpin, penjaga, dan juga Nabi sebagai suami, ayah, dan ahli di masyarakat. Semua peran Nabi itu perlu dicontoh dan diikuti sehingga kita dapat mengamalkan Islam secara sempurna dan menyeluruh. Walaupun demikian, umat Islam masih menjadikan Nabi sebagai Rasul adalah dari segi lafaz atau kebiasaan umat Islam bersalawat ke atas Nabi. Bagaimanapun umat Islam yang sholat akan selalu berselawat ke atas Nabi dan selalu menyebutnya. Pengenalan kepada Rasul juga pengenalan kepada Allah dan Islam. Memenuhi Rasul secara komprehensif adalah cara yang tepat dalam mengenal Islam, yang juga komprehensif. Rasul dikenal sebagai pribadi teladan dan unggul dan lelaki terpilih di antara manusia yang sangat layak dijadikan model bagi setiap muslim. Berarti Nabi adalah ikutan bagi setiap tingkah laku, perkataan, dan sikap yang disunahkannya. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk kepribadian, beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran, firman dan panduan dari Allah Subhanahu wa taala, dan panduan sunnah, sabda, dan perbuatannya. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dan Rasul, khususnya dalam mengenal pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia dan cara mengikuti panduan Rasul. Kita akan mendapati ibadah yang sahih
pentingnya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman. Seseorang tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman bahwa Allah mengutus para rasul. Ia menginterpretasikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu tauhidullah. Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali kepada seluruh rasul dan anak, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Tugas para rasul. Apa aja sih tugas para rasul? Tugas para rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengemban tugas-tugas yang sangat mulia. Adapun tugas-tugas Rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rasul membimbing umatnya menuju jalan yang benar agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, semua Rasul menyampaikan ajaran tauhid, yakni mengesankan Allah Subhanahu wa taala. Adapun peraturan agama syariat yang dibawa mereka berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya saat itu. Yang ketiga, kehadiran Rasul untuk membawa kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mereka akan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya, para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Surat An-Naml ayat 48. Berikut adalah sifat-sifat Rasul. Yang pertama, jujur. Hadis Rasulullah. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan dan sesungguhnya kebajikan itu akan mengantarkan ke surga. Dan seseorang senantiasa berkata benar dan jujur hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar dan jujur, dan sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan yang akhirnya akan mengantarkan ke dalam neraka, dan seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. HR Bukhari Muslim. Yang kedua, sidik artinya benar. Mustahil bersifat kizib artinya bohong atau dusta. Yang ketiga, amanah artinya dapat dipercaya. Yang keempat, tabligh artinya menyampaikan. Yang kelima, fatonah artinya cerdas. Yang keenam, dermawan. Tidaklah seorang hamba berada pada suatu pagi kecuali dua malaikat turun menemuinya. Suatu malaikat berkata, "Ya Allah, berilah karuniamu sebagai ganti apa yang ia infakkan." Malaikat lainnya berkata, "Ya Allah, berilah ia kebinasaan karena telah mempertahankan hartanya yang tidak dinafkahkannya." HR Mutakhalih. Yang ketujuh, malu. Jumlah nabi dan rasul. Berdasarkan hadis yang sahih, jumlah nabi ada 124.000, sedangkan jumlah rasul ada 315 orang. Syakih Al-Bani menjelaskan bahwa hadis yang menunjukkan jumlah rasul tersebut sahih li zatihi tanpa penguat dari jalur lain, sedangkan hadis yang menunjukkan jumlah nabi adalah sahih li ghairihi. Masing-masing jalur memiliki kelemahan, namun jika dipadukan menjadi sahih. Hadis tentang jumlah rasul. Adam adalah nabi yang diajak bicara antara ia dengan Nuh. Terdapat 10 abad. Jumlah rasul adalah 315 orang. HR
Abu Zafar Ar-Razaz dan selainnya disahihkan Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Yang wajib diimani oleh umat muslim ada 25 nabi, yang mereka diantaranya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa identitas lainnya, namun tidak ada dasar atau petunjuk sehingga mereka dapat dikatakan sebagai nabi. Begitu pula sekalipun Al-Quran menyebutkan istilah nabi-nabi atau para nabi, namun tidak disebutkan jelas identitas orang yang dimaksud. Di antara sejumlah nabi dan rasul ada 5 orang yang dikenal memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan untuk menjalankan tugasnya. Kelimanya disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Nama Rasul Allah mendapat julukan Ulul Azmi adalah: yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Muhammad SAW. Keteladanan sifat Rasul. Banyak sekali keteladanan yang ada pada Rasulullah yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya iman dan takwanya yang kuat dalam kondisi apapun. Para rasul tetap teguh dan tabah dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah. Akhlaknya yang mulia, terpuji, selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Sebagai seorang muslim sudah sepantasnya kita meneladani sifat-sifat Rasulullah karena semuanya diajarkan Rasulullah. Mengandung kemaslahatan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Kewajiban kita kepada Rasul membenarkan apa yang disampaikannya, apa yang beliau katakan, bukan bahwa nafsunya, melainkan wahyu Allah. Maka seorang muslim wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan itu. Yang pertama, mentaati perintahnya. Apa yang diperintah Allah dan Rasulnya dilaksanakan semaksimal kemampuan kita. Yang kedua, menjauhi apa yang dilarangnya. Yang ketiga, tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Yang keempat, mengimaninya. Beriman kepada Allah berarti harus beriman kepada Rasul. Yang kelima, mencintainya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding cinta kepada yang lain, bahkan kepada dirinya sendiri, adalah tanda kesempurnaan iman. Yang keenam, mengagungkannya. Sudah semestinya beliau diagungkan karena kemuliaannya. Namun pengagungan ini tidak boleh sampai ke mengkultuskannya. Yang ketujuh, menolong dan membelanya. Yang kedelapan, mencintai para pecintanya. Yang kesembilan, menghidupkan sunnahnya, baik dalam ibadah umum maupun khusus yang diajarkan beliau. Hendaknya dihidupkan dan dibudayakan agar hidup kita diberkahi Allah. Yang ke-10, memperbanyak sholawat kepadanya. Tanda cinta dan bangga kepada Rasulullah antara lain dibuktikan dengan memperbanyak sholawat atas beliau. Yang ke-11, bahkan ketika kita mendengar nama beliau disebut, kita mesti menyahutnya dengan bacaan sholawat. Yang ke-12, mengikuti manhajnya. Ajaran beliau adalah bagian dari sistem Islam untuk mengatur segala aspek kehidupan. Yang ke-13,
Mewarisi risalahnya adalah dengan menjaga, membela, dan memperjuangkan risalah beliau. Baik, selanjutnya saya akan membacakan Asmaul Husna. Yang pertama Ar-Rahman, artinya yang Maha Pengasih. Yang kedua Ar-Rahim, yang artinya Maha Penyayang. Yang ketiga Al-Maliku, yang artinya yang Maha Merajai atau memerintah. Yang keempat Al-Qudus, artinya yang Maha Suci. Yang kelima As-Salam, yang artinya yang Maha memberi kesejahteraan. Yang keenam Al-Mu'minu, yang artinya yang Maha memberikan keamanan. Yang ketujuh Al-Muhaiminu, yang artinya yang Maha Pemelihara. Yang kedelapan Al-Aziz, yang artinya Maha memiliki mutlak kegagahan. Yang kesembilan Al-Zabar, artinya yang Maha Perkasa. Yang kesepuluh Al-Muraqabiru, yang artinya yang Maha Megah. Yang kesebelas Al-Khaliq, yang artinya Maha Pencipta. Yang kedua-belas Al-Kabir, yang artinya Maha melepaskan. Yang ke-13 Al-Musyawwir, yang artinya Maha membentuk rupa makhluknya. Yang ke-14 Al-Ghafar, yang artinya Maha Pengampun. Yang ke-15 Al-Qahar, yang artinya Maha Memaksa. Ke-16 Al-Wahhab, artinya yang Maha Pemberi Karunia. Yang ke-17 Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Ke-18 Al-Fatah, yang Maha Pembuka rahmat. 19 Al-Alimu, yang Maha mengetahui. Ke-20 Al-Qabid, yang artinya yang Maha menyempitkan makhluknya. Yang ke-21 Al-Basyid, yang artinya Maha melapangkan. Yang ke-22 Al-Qabid, artinya Maha merendahkan. Ke-23 Ar-Rafi'u, yang artinya Maha meninggalkan. Ke-24 Al-Mu'izzu, yang artinya Maha memuliakan. Ke-25 Al-Muzzilu, yang artinya Maha menghinakan. Ke-26 As-Sami'u, yang artinya Maha mendengarkan. Ke-27 Al-Basyiru, yang Maha melihat. 28 Al-Hakamu, yang artinya Maha menetapkan. 29 Al-Adlu, artinya Maha adil. Ke-30 Al-Latif, artinya Maha lembut. 31 Al-Qabiru, yang Maha mengetahui rahasia. 32 Al-Halimu, Maha penyantun. 33 Al-Qadim, yang Maha agung. 34 Al-Ghafur, yang Maha pengampun. Yang ke-35 Asy-Syakuru, yang Maha membalas budi. Ke-36 Al-Aliyu, yang Maha tinggi. 37 Al-Kabiru, yang Maha besar. 38 Al-Kafidu, yang Maha menjaga. 39 Al-Muqitu, yang Maha pemberi kecukupan. 39 Al-Muqitu 39 Al-Muqitu, yang Maha memberi kecukupan. 40 Al-Hasibu, yang Maha membuat perhitungan. 41 Al-Jalilu, yang Maha mulia. 42 Al-Karimu, yang Maha pemurah. 43 Al-Raqibu, yang Maha mengawasi. 44 Al-Mujibu, yang Maha mengabulkan. 45 Al-Wasi'u, yang Maha luas. 46 Al-Hakimu, yang Maha bijaksana. 47 Al-Wadudu, yang Maha pencinta. 48 Al-Majidu, yang Maha mulia. 49 Al-Baitsu, yang Maha membangkitkan. 50 Asyihidu, yang Maha menyaksikan. 51 Al-Hakuku, yang Maha benar. 52 Al-Wakilu, yang Maha memelihara. 53 Al-Qawiyu, yang Maha kuat. 54 Al-Matinu, yang Maha kokoh. 55 Al-Waliyu, yang Maha melindungi. 56 Al-Hamidu, yang Maha terpuji. 57 Al-Munsyi, yang Maha
mengalkulasi. 58 al-mubdi'u yang maha memulia. 59 al-mu'idu yang maha mengembalikan kehidupan. 60 al-muhyi'u yang maha menghidupkan. 61 al-mumitu yang maha mematikan. 62 al-hayyu yang maha hidup. 63 al-qayamu yang maha mandiri. 64 al-wajidu yang maha penemu. 65 al-majidu yang maha mulia. 66 al-wahidu yang maha tunggal. 67 al-hadu yang maha esa. 68 al-asyamadu yang maha dibutuhkan. 69 al-qadiru yang maha menentukan. 70 al-mutakadiru yang maha berkuasa. 71 al-muqadimu yang maha mendahulukan. 72 al-mukhiru yang maha mengakhiri. 73 al-wawalu yang maha awal. 74 al-akhiru yang maha akhir. 75 ad-dahiru yang maha nyata. 76 al-batinu yang maha goib. 77 al-wali yang maha memerintah. 78 al-muta'ali yang maha tinggi. 79 al-baru yang maha penderma. 80 at-tawwabu yang maha penerima taubat. 81 al-muntaqimu yang maha menuntut balas. 82 al-afu yang maha pemaaf. 83 ar-rauf yang maha pengasih. 84 al-malikul mulki yang maha penguasa kerajaan. 85 zul zalali wal ikram yang maha pemilik kebesaran dan kemuliaan. 86 al-muqsitu yang maha adil. 87 al-jami'u yang maha mengumpulkan. 88 al-ghaniyu yang maha berkecukupan. 89 al-mughni yang maha memberi kekayaan. 91 al-mani'u yang maha mencegah. 92-nya an-nafi'u. 91 ad-diyaru yang maha memberi derita. 92 an-nafi'u yang maha memberi manfaat. 93 an-nuru yang maha bercahaya. 94 al-hadi yang maha memberi petunjuk. 95 al-badi'u yang maha mencipta. 96 al-baqi yang maha kekal. 97 al-waritsu yang maha pewaris. 98 ar-rasyidu yang maha pandai. 99 asyabaru yang maha sabar. Selanjutnya saya akan membaca sifat wajib dan sifat jaiznya Allah. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudra iroda ilmu haya sama bashar kalam qadiran muridun haliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama adam, artinya tiada atau tidak ada. Yang kedua hudus, artinya baru. Yang ketiga fana, rusak. Yang keempat mumat salatulil hawadisi, menyerupai makhluk. Yang kelima ihtiyazu lil ghairi, membutuhkan lainnya atau membutuhkan sesuatu. Yang keenam ta'adud, berbilangan atau lebih dari satu. Yang ketujuh azun, lemah atau tidak mampu. Yang kedelapan karohah, terpaksa. Kesembilan zahilun, bodoh. Yang kesepuluh mautun, mati. Yang kesebelas soman, tuli. Yang ke-12 ama, buta. Yang ke-13 bakmum dan korsun, beku dan bisu. Ke-14-nya kaunuhu azizan. Yang 15 kaunuhu qarihan. 16 kaunuhu zahilan. 17 kaunuhu mayitan. 18 kaunuhu asyam. 19 kaunuhu ama. 20 kaunuhu abkam. Selanjutnya sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama asidik,
Sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah asyidik, yang artinya selalu benar dan jujur. Yang kedua, al-amanah. Al-amanah merupakan sifat wajib yang kedua bagi Rasul lainnya. Yang ketiga, at-tabligh. Yang keempat, fatonah. Fatonah berarti memiliki kecerdasan yang tinggi. Selanjutnya, sifat jaiz bagi Rasul. Kizib artinya berbohong atau berdusta. Khianat artinya bertentangan dengan janji. Al-kitman artinya menyembunyikan rahasia. Al-baladah artinya bodoh. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang ma'rifatul insan, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, asmaul husna, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah, serta sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Rasul. Saya cukupkan sekian dan terima kasih. Kalau ada salah-salah kata atau salah pengucapan atau mungkin salah dalam materi saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.